Baik anak-anakku, sambil kalian beristirahat, kita akan bahas stoik lagi. Kali ini adalah materinya tipe orang yang paling berbahaya untuk dinikahi. Oke, kita awali saja nak. Kenapa sih ada orang yang terlihat sangat mencintaimu gitu ya, tapi malah justru dia yang terlihat sangat melelahkan? Jadi gini nak, ini adalah salah satu hal yang paling membingungkan sih dalam hubungan ya. Jadi ada orang yang kelihatannya sayang banget sama kamu. Dia kelihatannya selalu ingin deket, selalu ingin tahu kabar kamu, selalu ingin bersama. Tapi anehnya, semakin lama bersama dia malah kamu semakin capek. Sedikit telat balas chat jadinya ribut. Sedikit sibuk dituduh berubah. Sedikit butuh ruang langsung dianggap kamu tuh lagi menjauh gitu. Dan banyak orang yang salah memahami ini. Mereka tuh mengira, wah kayaknya dia cinta banget loh sama aku gitu. Padahal belum tentu nak. Kadang itu bukan cinta. Kadang itu cuman ketakutan aja. Dan orang yang hidup dari ketakutan sering berbahaya untuk hubungan. Baik, sekarang kenapa orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri itu selalu takut kehilangan? Jadi manusia yang tidak tenang dengan dirinya sendiri biasanya memang menggantungkan harga dirinya pada orang lain. Makanya begitu punya pasangan, pasangan itu berubah fungsi. Bukan lagi sebagai teman hidup, bukan lagi menjadi sahabat dunia dan akhirat, tapi dia justru dijadikan sumber rasa aman. Makanya kalau diperhatikan ya dia akan tenang. Tapi kalau diabaikan sedikit dia akan panik, dan itu melelahkan sekali. Kenapa? Karena hubungan akhirnya berubah jadi satu orang terus-menerus meminta diyakinkan. Dan yang satunya lagi jadi kehabisan tenaga. Dan Stoik dari dulu pernah membahas ini. Epictetus tuh pernah mengatakan, kalau ketenanganmu bergantung pada orang lain, maka hidupmu akan mudah diperbudak. Nah, bayangkan dalam kalimat itu nak, apa maknanya? Maknanya adalah selama seseorang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dia akan terus mencari penenang dari luar dirinya, dan pasangan sering jadi korbannya. Gitu nak. Nah, kenapa sih orang yang lukanya belum sembuh sering merusak hubungan? Nah, ini termasuk tipe orang yang bahaya untuk dinikahi, yaitu orang yang belum sembuh dari lukanya. Nah, luka yang tidak disadari biasanya keluar dalam bentuk perilaku nak. Ya, orang yang dulu pernah ditinggalkan itu jadi posesif. Orang yang dulu pernah dikhianati itu jadi penuh curiga. Dan orang yang dulu kurang dicintai jadi haus validasi. Dan yang lebih menyedihkan, mereka tuh sering gak sadar. Mereka pikir aku cuman sayang banget gitu ya. Padahal sebenarnya mereka sedang takut. Nah, filosofi Stoik yang wajib kalian simak itu menyatakan bahwa banyak manusia tidak benar-benar mencintai pasangannya. Mereka hanya takut kehilangan rasa nyaman yang diberikan oleh pasangannya itu dalam sekali itu. Karena kadang yang dipertahankan bukan manusianya, tapi rasa aman semu yang dia berikan. Itu.
Dan orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri itu sulit mencintai dengan sehat. Kenapa? Karena dia belum mengenal dirinya sendiri kok. Ya. Nanti ada sedikit konflik ya langsung merasa tidak dicintai. Dikritik sedikit langsung merasa ditolak. Dan berubah sedikit ya langsung panik, ya. Jadi isi kepalanya itu sudah penuh, ya, dengan perang sebelum hubungan dimulai. Dan ini yang banyak orang tidak sadar. Intinya rumah tangga itu bukan tempat menyembuhkan seluruh luka batinmu loh, nak. Berat banget kan? Ya tapi nyata. Karena banyak orang masuk hubungan itu sambil berharap nanti pasanganku tuh akan membuatku utuh, akan menerimaku utuh, akan menjadi tempat menerima kekuranganku, ya, akan jadi tempat untuk bisa merubah diriku. Ndak bisa. Yang namanya manusia itu tidak bisa hidup sehat kalau seluruh ketenangannya ditaruh di pundak satu orang. Ngimpi kamu kalau kayak gitu, ya kan? Dan hubungan dengan orang yang kayak gitu tuh bikin capek mental. Karena kamu tidak hanya menjalani hubungan, kamu juga terus mengatur emosinya gitu loh. Kamu akhirnya harus pintar menjaga nada bicaramu. Kamu juga harus fast respon. Kamu harus terus-menerus meyakinkan bahwa kamu mencintai dia. Dia mungkin akan selalu bertanya, kamu sayang aku gak sih? Kamu cinta aku gak sih? Lama-lama capek, ya. Kamu lama-lama hidup tuh bukan sebagai pasangan, tapi sebagai penjaga suasana hati. Nah, stoik tuh sangat gak suka hubungan seperti ini nih, yang kayak gini, bikin pusing. Karena stoik percaya manusia dewasa harus bertanggung jawab atas emosinya sendiri, bukan menjadikan orang lain tempat membuang seluruh kekacauan batinnya, ya kan? Kenapa orang yang belum selesai dengan masa lalunya ini sangat berbahaya? Yuk, karena masa lalu itu aneh kok. Kalau tidak diselesaikan ya dia tidak hilang, dia cuma pindah tempat. Dan seringnya pindah ke hubungan yang baru. Makanya kalau ada orang yang mudah cemburu, mudah curiga, mudah marah, ya kan, padahal pasangannya yang sekarang tidak melakukan apa-apa loh. Kenapa? Karena yang sedang dia lawan bukan pasangannya sekarang, tapi luka lama. Dan ini yang sangat mencengangkan, nak. Ya. Banyak pertengkaran rumah tangga sebenarnya bukan konflik dua orang, tapi konflik antara pasangan dengan masa lalunya yang belum selesai. Bayangin Sobana, iya kan? Dan memilih orang yang tidak bisa sendirian itu sering salah memilih pasangan. Manusia yang takut sendiri biasanya tidak memilih dengan jernih. Ya, yang penting ada aja. Yang penting bisa ditemani aja. Yang penting tidak kesepian aja. Padahal stoik sangat menekankan kemampuan berdiri tenang sendirian. Bukan anti hubungan loh ya, tapi supaya manusia tidak memilih pasangan karena lapar emosional. Karena orang yang lapar biasanya tidak memilih makanan dengan bijak. Dan orang yang lapar perhatian sering tidak bisa memilih pasangan dengan sehat. Ya. Lalu seperti apa sih ciri-ciri atau tanda-tandanya orang tuh yang sudah selesai dengan hubungan dengan dirinya sendiri? Itu seperti apa ciri-cirinya? Ya. Yang jelas ciri-cirinya itu bukan berarti hidupnya sempurna, ndak juga. Bukan berarti juga ndak pernah sedih atau takut, ndak juga. Tapi dia pertama bisa mengatur emosinya. Kedua, bisa menerima kritik tanpa meledak.
ketiga, tidak terus meminta validasi, dan keempat, tidak menjadikan pasangan sebagai pusat seluruh hidupnya. Dia tetap punya dirinya sendiri. Nah, itu penting sekali. Kenapa? Karena hubungan yang sehat bukan dua orang yang saling menggantung tanpa arah, tapi dua orang yang sudah punya pijakan, ya, lalu mereka berjalan bersama-sama. Ya, hubungan yang sehat bukan dua orang yang saling menggantung tanpa arah, tapi dua orang yang sudah punya pijakan lalu berjalan bersama-sama. Nah, sekarang andai saja kamu itu termasuk orang yang merasa diri sendirimu itu belum selesai. Ini Bapak kasih nasihat ya nak. Ini bagian yang paling dewasa. Karena lebih mudah menunjuk pasangan toksik daripada mengakui kekacauan dirimu sendiri. Kalau memang kamu mudah panik kehilangan, yuk akui. Kalau memang kamu terlalu haus validasi, yuk akui. Dan kalau memang kamu masih penuh luka lama, yuk akui. Stoik itu selalu memulai dari kesadaran diri, nak. Ya, karena Stoik itu yakin bahwa manusia tidak bisa memperbaiki sesuatu yang terus dia sangkal. Ya, nah nanti kalau kamu udah sadar, yuk pelan-pelan belajar menikmati waktu sendiri lah ya nak ya. Belajar menikmati waktu sendiri. Bangun hidup yang tidak hanya berisi pasangan, dan latih emosimu supaya tidak terlalu reaktif. Karena hubungan tidak akan pernah tenang kalau isi kepalamu sendiri masih perang. Itu nak. Kenapa ketenangan itu lebih penting daripada romantis? Aduh, ini bagus sekali nih materinya. Kenapa ketenangan itu lebih penting daripada romantis? Jadi gini. Banyak orang tuh mengejar pasangan yang membuat jantungnya berdebar kok. Padahal setelah menikah, yang lebih dibutuhkan ternyata adalah orang yang membuat hidupmu tenang. Bisa ngobrol tanpa takut meledak, bisa salah tanpa takut dihukum emosional, ya, dan bisa capek tanpa takut ditinggalkan. Dan percaya sama Bapak, itu jauh lebih langka daripada sekedar chemistry aja. Nah, orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri itu tidak selalu jahat. Kadang dia cuma terluka kok. Tapi lukanya itu tidak dia sadari bisa melukai orang lain. Makanya sebelum sibuk mencari pasangan terbaik, pastikan dulu kamu tidak sedang membawa kekacauan yang nanti menghancurkan hubunganmu sendiri. Karena rumah tangga bukan tempat dua manusia saling menyelamatkan dari kehancuran batin, tapi rumah tangga yang sehat biasanya lahir dari dua manusia yang sudah belajar mengenali dirinya. Dari dua manusia yang sudah belajar mengatur emosinya, dan dari dua manusia yang tidak lagi menjadikan cinta sebagai pelarian dari luka hidupnya. Dan mungkin itulah bentuk cinta paling dewasa. Jadi jangan sampai mengatakan tanpamu aku hancur. Stoik enggak kayak gitu. Ya, tanpamu aku bisa apa? Aku tanpamu kehilangan segala-galanya. Enggak. Stoik itu mengatakan bahwa aku sudah utuh dengan diriku sendiri, lalu memilih berjalan bersamamu. Dan satu kalimat pamungkas dari Bapak untuk kalian, hubungan yang paling melelahkan bukan saat kurang cinta, tapi saat satu orang yang terus meminta pasangannya menenangkan kekacauannya yang belum selesai,
di dalam dirinya. Sehat-sehat selalu dan semangat ya nak ya. Semoga kesuksesan selalu ada padamu.